Kembali lagi bersama saya Agung Surya Gumelar dalam acara Beyond Education Podcast. Podcast yang selalu menemani Anda di hari-hari Anda dimanapun Anda berada. Ada yang sedang di rumah, ada yang sedang di kantor. Pokoknya kita upload terus 2 hari sekali itu untuk konten-konten yang terbaru dan terviral. Boleh lah misalnya cek-cek ya konten kita yang sudah kita upload. Nah, juga kalau misalnya teman-teman mau bertanya atau misalnya bercerita atau misalnya mau bertanya atau mau bergabung dengan komunitas kita, silakan langsung cek link deskripsinya, sudah tersedia di sana semuanya. Ada WA dan Telegram untuk bergabung, dan itu sampai kita tidak membatasi. Masuk aja gitu ya. Kalau misalnya mau masuk saja. Dan juga kalau ada yang mau lihat-lihat artikel, kita juga ada web untuk artikelnya, itu blogspot.com ya. Jadi langsung saja, linknya sudah tersedia juga. Dan kalau mau bertanya juga sudah ada Gmail dan juga ada Google Form untuk bertanya. Jadi langsung saja diakses semua link yang sudah kita taruh di deskripsi. Dan juga kita ada di Spotify. Nah, nanti kita taruh linknya juga ya. Di Spotify dengan kata kunci Beyond Education Podcast. Ya, jadi langsung saja di kata kuncinya. Karena kalau di Spotify itu kan ada beberapa segmen, ada musik, ada podcast, terus ada radio, ada apa gitu ya. Nah, kalau Beyond Education itu di segmen podcast. Kalau misalnya mencari Beyond Education di segmen musik itu nggak ketemu tuh, nggak muncul. Tapi kalau di segmen podcast dia ada muncul. Ya, baik, sampai di sini. Terus sampai di sini pembukaannya. Lanjut dengan Pak Doni. Halo teman-teman semuanya, gimana Go? Gimana Pak nih? Sekarang ekonomi sedang bergejolak nih Pak. Iya. Maksudnya bergejolak di sini, kayaknya barang-barang mahal lagi. Telur naik lagi, cabai nyampe 100. Terus banyak orang yang kena, ya sulit gitu Pak, nyari pekerjaan itu kan. Nyari rezeki gitu ya. Nyari rezeki itu kayak, ya Agung sih bisa merasakan sih Pak, kayak misalnya ke sebuah tempat gitu ya, yang tadinya rame, pedagang gitu, tiba-tiba sepi pedagang. Nggak diboikot kan? Nggak. Itu di mall ada. Nah, bagaimana Pak cara terbaik kita nih dalam kondisi seperti ini gitu ya? Iya. Untuk mencari rezeki itu kan ya macam-macam cara sih Pak, ya. Tapi yang terbaik itu kita harus seperti apa nih untuk tetap bertahan hidup dan survive? Ya, menarik Bung kalau kita membahas soal rezeki ya. Nah, tetapi tergantung dulu nih, kita harus periksa niat awal kita apa Bung. Kadang kita mencari rezeki itu, Betul. niatnya hanya pengen cepet kaya. Oh ya, instan gitu ya. Ya, akhirnya kalau itu belum kesampaian, kita jadinya cepat kecewa. Ujung-ujungnya kita merasa bahwa rezeki kita itu seret gitu. Karena pengen cepet-cepet kayaknya gitu. Iya itu. Jadi masalahnya di nafsu kitanya. Bukan berarti Allah tidak mengasih rezeki buat para hambanya, ya nggak mungkin kan. Iya benar-benar. Tapi niat awal kita apa? Kalau misalnya niat kita pengen cepat kaya, sampai kapanpun kita tidak akan pernah puas. Sebesar apapun rezeki kita, ya, benar. Pengen yang lebih lagi gitu. Benar. Karena ketika kita selalu membandingkan ya, yang kita sebut rezeki itu dengan sejumlah uang yang banyak, maka kita akan selalu cepat kecewa. Terlalu sempit ya Pak? Ya terlalu sempit banget gitu. Kita merasa, waduh, Allah ini nggak adil. Allah ini pilih kasih. Kalau ini nggak ada. Iya, itu lebih gitu. Parah itu. Tapi nggak kayak gitu ya. Akhirnya sulit untuk kita bisa bersyukur, Bung. Masalahnya kita tanya ke diri kita, syukur kita ini sudah sejauh mana gitu. Kalau Allah istilahnya mematikan rezeki buat kita, ya kita udah habis di muka bumi ini. Ya. Itu baru nggak ada lagi kesempatan kita mencari rezeki gitu. Tetapi kalau kita masih diberikan umur, asal kita mau usaha, kita mau berusaha yang terbaik, insya Allah rezeki juga pasti akan menyertainya. Berarti cross check niat di awal dulu ya Pak? Niat di awal yang paling penting kok. Karena itu yang membuat kita itu menggebu-gebu dan merasa kurang terus gitu ya. Iya. Padahal ada aja sebenarnya rezeki mah gitu kan? Pasti nggak mungkin Allah pelit, nggak mungkin, manusia. Iya. Ya, hitung-hitungan gitu. Nah, gue udah kasih sekian nih, mana timbal baliknya? Nah, biasanya kan kayak gitu kita. Tapi kalau Allah beda. Ya.
ya istilahnya binatang yang melata aja kan, dikasih rezeki, nah manusia kagak, nggak mungkin banget. Apalagi manusia dikasih akal pikiran, ya pastilah. Hanya manusia yang males aja, yang nggak mau berusaha gitu, maunya duduk santai tapi banyak duit. Nah, Udah bikin persugihan. itu kayaknya akibat apa ya Pak kita mempunyai pola pikir kalau misalnya kita tuh bisa cepat punya uang gitu. Apakah pengaruh-pengaruh sosmed kali Pak ya? Pastinya lingkungan. Kayak kita ngeliat orang kaya bagi-bagi gitu. Iya. Kayak gampang gitu dapat uang tuh gitu ya. Benar. Memang banyak hal di luar sana gitu yang disebut orang sukses tuh yang banyak duitnya, yang kaya raya, yang terkenal. Padahal kita nggak sadar gitu, kita sedang ditipu oleh mereka. Karena orang kaya yang sesungguhnya, kebanyakan yang saya tahu ya, itu hidupnya sederhana, Bung. Karena dia sangat pintar menghargai yang namanya uang. Dia tidak mau menghambur-hamburkan uang. Gue udah susah payah nyarinya, terus gue hambur-hamburin bisa buat beli yang nggak jelas gitu, yang nggak gue butuhin. Berarti dia nggak menghargai hasil jeripayahnya. Dan orang kaya yang sesungguhnya, dia sangat menghargai namanya uang. Dia nggak mau gitu, misalnya mempertontonkan sesuatu gitu ya demi dia bisa terkenal gitu. Dia nggak secetek itu pemikirannya. Malah orang yang kaya sesungguhnya itu lebih humble, lebih rendah hati. Nah, seharusnya kita meniru mereka yang kita follow. Bukan lagi orang yang sok-sok sultan gitu. Iya, sok-sok apa? Flexing ya. Iya, kita kan nggak tahu dia dapat uangnya dari mana. Apakah dari cara yang halal, dari cara yang haram. Ya kebanyakan sih yang senangnya flexing bisa jelas tuh ketahuan dari mana mereka mendapatkan uang mereka gitu. Ya. Nah ini Gung, kita jangan terjebak gitu dengan hal-hal yang istilahnya sebatas kasat mata aja. Karena ini akan merugikan kehidupan kita. Ya makanya kan sekarang banyak tuh orang yang terjebak judi online. Wah, slot. Utang pinjol. Itu kan parah itu. Malah yang saya dengar nih, banyak menjerat kalangan yang menengah ke bawah. Iya ya, kenapa ya? Ya karena, ya mohon maaf ya, saya bukan ingin membeda-bedakan antara golongan menengah atas, menengah bawah. Karena golongan menengah bawah nggak bisa mengerem gitu nafsunya. Dia pengen buru-buru naik tingkat. Iya, kadang simple dan instan. Iya, nggak bisa gitu. Kita harus sadar diri gitu. Dengan keadaan kita saat ini seperti apa. Ya memang saat ini misalnya keadaan kita belum baik-baik saja, ya sudah nikmatin saja. Ya tahan keinginan kita. Yang kita fokuskan kebutuhan kita apa. Ini yang kita lebih prioritaskan. Agar apa? Agar jangan sampai nih gara-gara kita pengen cepat kaya gitu ya. Uang yang seharusnya untuk beli susu anak kita pakai buat judi slot. Beli HP baru. Nah itu. Banyak tuh kayak gitu. Terus habis beli HP baru terus foto gitu kan, taruh di IG gitu. Iya, kayak orang tuh melihat gitu, wah super nih. Itu OKB. Seperti itu sebenarnya OKB ya, Pak ya? Pasti gitu. Kalau saya sih lucu aja gitu, orang-orang yang istilahnya misalnya pelesiran ke luar negeri, foto-foto ditaruh di sosial media. Iya, tuh. Itu kan secara kita nggak sadar ya, itu membuat banyak orang akan jadi iri gitu. Ya kalau saya sih bingung gitu ya. Oke lah itu uang kita dari hasil jeripayah kita gitu, nggak hasil ngembat gitu. Ya kita pengen lah bersenang-senang. Tapi apa yang memang harus kita pamer-pamerin gitu? Iya benar. Gunanya apa? Pengen kita dapat like yang banyak. Pengen kita menunjukkan kalau kita tuh udah iya, kita tuh sukses gitu. Biasa begitu sih. Terus tiba-tiba misalnya keadaannya diubah sama Allah seketika gitu. Kita jadi jatuh miskin. Masih mau tuh kita pajang foto kita jatuh miskin. Kayak sih nggak ada, Pak. Jadi nanti jadi bahan tertawaan orang-orang, Bu. Jadi ini sangat bahaya gitu menurut saya. Janganlah kita pengen dipuja-puji sama orang-orang gitu. Nggak ada gunanya. Karena akan menjadi bumerang buat kita ke depannya. Ya udah kalau kita pengen menampilkan sesuatu di IG, ya tampilkanlah misalnya perjuangan rakyat Palestina saat ini. Sosial media. Ya biar ini menjadi viral. Biar makin banyak orang yang simpati dengan rakyat Palestina. Ya seharusnya begitu, Bung. Nggak perlu lah kita istilahnya
jalan-jalan ke luar negeri, baru beli HP baru, ya baru dapat cewek baru. Kalau putus bagaimana ya? Jadi nggak enak gitu. Banyak yang kayak gitu. Iya, ya sudah lah. Kita jangan menjadikan ini suatu lifestyle gitu buat kehidupan kita. Lebih enak sederhana kok.